semuanya, selamat sore. Panggil aja Della. Hari ini kita santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang bingung, langsung kita diskusi bareng-bareng ya. Aku perkenalkan sedikit mengenai profesi ini. Jadi merangkai bunga tuh kadang kalau orang awam taunya tuh tukang bunga gitu ya, ibu-ibu teman-teman gitu. Taunya oh tukang dekor ya gitu. Padahal sebenarnya profesi ini tuh lebih dari itu gitu. Sekarang kita sering menyebutnya floral designer. Jadi kita desainer yang menggunakan materi floral sebagai bahan kita membuat karya gitu. Di Indonesia sendiri teman-teman, floral designer tuh udah mulai berkembang sekarang. Jujur aja, sebenarnya tuh jarang ada perempuan yang floral designer, Bu. Kalau di dunia internasional banyaknya cowok malahan, Ko Yuma. Jadi kalau floral designer internasional, kalau misalnya kita lagi ada event-event ke luar negeri itu, justru kebanyakan laki-laki. Yang membuat banyak tren tuh juga kebanyakan laki-laki. Perempuan tuh masih belum banyak, makanya di sini banyak perempuan-perempuan. Kalau misalnya tertarik, kita bisa semakin mendalami, siapa tahu bisa membuat tren baru di dunia bunga gitu. Boleh di next aja. Nah, ini tadi perkenalan sedikit teman-teman. Jadi kita menciptakan komposisi yang indah pakai materi floral. Jadi materi floral tuh nggak terbatas cuma kelopak bunga aja ya. Kita bisa pakai batangnya, pakai akarnya. Pokoknya semua dari floral kita bisa pakai sebagai menjadi karya gitu. Boleh di next lagi. Nah, aku sore ini mau jelasin sedikit mengenai prinsip dan konsep dasarnya merangkai bunga. Kayak kita butuh apa aja sih alat-alatnya gitu. Kemudian bunga tuh ada apa aja di Indonesia yang paling common dipakai gitu di dunia komersil di sini. Kemudian cara merawatnya, cara merangkainya gitu. Mungkin karena kita waktunya terbatas, kita sekilas-sekilas, tapi setidaknya teman-teman nanti pulang dari sini tahu gitu. Oh, seenggaknya step by stepnya tuh seperti ini gitu. Meskipun kita nggak bisa belajar agak lebih detail lagi, nanti kita pasti next lagi ya, boleh saya kita bisa baca lebih detail lagi gitu. Gitu. Nah teman-teman, berhubung sama dunia interior juga, jadi tanpa kita sadari secara general ya, bunga tuh selalu ada di aspek kehidupan manusia gitu. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, dalam setiap momen penting pasti ada bunga. Kalau kita nggak sadar, misalnya ada teman yang baru lahiran gitu, kita suka ngasih bunga. Ada teman yang ulang tahun, kita kasih bunga. Graduation, anniversary, pernikahan, sampai meninggal pun kita pasti kasih bunga gitu. Sekarang kita di Indonesia sudah mulai lagi menggaungkan say it with flower. Jadi kita mengatakan dengan bunga. Bunga itu menjadi sebuah bahasa yang indah yang nggak ada harganya gitu. Meskipun kita tahu ya, oh mawar harganya segini sih gitu. Tapi kalau kita ngasih orang yang kita sayangi, orang yang mau kita berikan penghargaan menggunakan bunga, itu tuh kayak nggak ada harganya gitu, mahal gitu. Maksudnya bunga itu kita ada spesifikasinya sendiri. Misalnya lagi duka cita, kita kasihnya pakai warna apa gitu. Lagi Imlek kita kasih bunga dengan aksesoris apa gitu. Lagi Natal pun sendiri. Lagi sukacita, misalnya lagi pernikahan, itu juga sendiri. Jadi perangkai bunga harus mengerti sekali kebutuhan-kebutuhannya. Makanya kadang kalau kita pesan bunga tuh perlu detail nanyanya kan. Ini bunga untuk siapa, orangnya seperti apa, perayaannya apa, diletakkan di mana, karena sangat berhubungan sekali dengan desainnya yang spesifik gitu. Jangan sampai salah gitu. Misalnya untuk duka cita kita kasih warnanya warna-warna sukacita gitu. Maka nanti bahasa yang diberikan jadi salah, tidak sesuai gitu. Kita mau mengucapkannya duka cita, yang keluar sukacita. Kita mengeluarkan sukacita, yang keluar duka cita. Jadi kita perlu banyak mengerti juga mengenai warna juga. Kemudian juga tren-tren yang berkembang juga di dunia merangkai bunga ini gitu. Maksudnya sekarang lagi trennya tuh kalau wedding tuh pakainya apa, atau kalau misalnya ngasih pacar tuh bagusnya warna apa gitu. Itu nanti kita akan coba lihat sedikit-sedikit. Oke. Nah, peralatan yang biasanya paling basic kita pakai adalah gunting, teman-teman. Jadi gunting bunga itu khusus, biasanya gunting tanaman yang kita gunakan itu yang mata pisaunya dia anti karat, sehingga kalau gampang berkarat, ini takutnya tuh batang bunganya bakal cepat layu karena bakteri dari karatnya bisa masuk ke batang bunganya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli bunga untuk rangkai bunga, pastiin beli gunting bunga atau gunting kebun, gunting tanaman yang dia tahan karat. Kalau pakai gunting kertas akan mudah berkarat, nanti bunga teman-teman jadi nggak awet lagi gitu. Next lagi, nanti kita juga membutuhkan kawat. Ini sekilas aja kawat bunga, ada khusus warnanya hijau. Biasanya kita gunakan untuk technical, kalau misalnya bunga ada yang sedikit layu atau mungkin memang jenisnya yang agak letoy gitu. Jadi kita bisa bantu pakai mekanikalnya pakai kawat juga. Kemudian juga ada
pisau. Nah, teman-teman lihat itu yang ada di atasnya keranjang kalian ada warna hijau, itu namanya bantalan bunga atau floral foam. Mereknya macam-macam, ada Oasis, ada Vecto dan lain-lain. Nah, itu kita biasanya butuh pisau untuk motongnya. Pastiin beli pisau yang mata pisaunya lebih panjang daripada floral foamnya supaya langsung motongnya tuh langsung gampang gitu. Kalau misalnya pendek jadi nggak rapih nanti motongnya. Next lagi nanti kita akan butuh isolasi juga ya, ini untuk mechanical biasanya kalau misalnya butuh untuk nyambung-nyambung kawat dan lain-lain. Floral tape. Nah, ini jarang ada orang yang tahu kalau kita dari florist itu ngeluarin produk sendiri, floral tape. Jadi ini tuh kayak solatif tapi untuk bunga sehingga dia tuh kalau kena air nggak langsung lepas. Kalau solasi kalau kena air kan langsung lepas kan. Jadi lemnya itu baru akan berfungsi ketika kita tarik gitu. Jadi ditarik, habis itu baru kita lilitkan. Nah, itu dia udah lumayan kencang dan nggak akan lepas gitu. Cuma memang belinya harus di toko-toko florist supply gitu sih, jarang ada di toko-toko yang biasa. Plastik pasti kayak misalnya kita bisa gunakan plastik untuk mengalasi teman-teman sekarang tempatnya kan bahannya rotan. Nah, supaya dia tidak bocor kemana-mana kita butuh plastik untuk ngalasin floral foamnya. Next lagi lap, serbet untuk kebersihan. Hari ini kita pasti bakal kotor-kotoran bareng. Kotor tapi indah gimana ya Bu ya? Jadi nanti teman-teman mungkin boleh sering-sering gitu kalau misalnya udah mulai kotor mejanya, lantainya sambil dibersihin. Di belakang udah disediain trash bag untuk buang sampah. Kalau bisa kayak dikit-dikit dibuang supaya kita lebih enak kerjanya jadi nggak terlalu berantakan gitu. Nah, ini floral foam. Aku perlu jelasin sedikit detail tentang floral foam teman-teman karena floral foam ini cukup picky. Jadi kalau kita salah menggunakan, rangkaian kita tuh akan hidupnya tidak akan lama gitu. Jadi kalau teman-teman suka nanya kan, kenapa suka ada florist yang di sini kalau beli tuh seminggu masih bagus gitu, di sini tuh 2 hari udah layu gitu, atau kok kemarin bikin bunga kenapa 3 hari udah layu gitu. Nah, itu sangat berhubungan erat dengan pemilihan floral foam yang kita pilih, cara kita merendamnya, kemudian cara kita mengconditioning atau merawat bunga kita gitu, bunga potong kita. Jadi sebagai perangkai bunga itu hal basic banget kita karena menggunakan materi floral untuk membuat karya, jadi kita harus ngerti banget cara ngerawatnya gimana, cara memperlakukan dia seperti apa supaya dia bisa menjadi karya yang bagus untuk kita buat gitu. Yang tadi dulu. Jadi teman-teman, floral foam itu bantal bunga ada 2 di pasaran sekarang. Yang warnanya hijau tua yang kita pakai sekarang itu untuk bunga fresh, bunga segar. Nah, kalau yang warnanya agak abu-abu atau hijau muda, dia teksturnya kering terus gampang rebel tuh apa ya bahasanya ya. Gitulah, gampang lepas-lepas gitu. Itu biasanya untuk bunga artificial. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah kalau misalnya beli di toko, belinya yang warnanya hijau tua yang untuk bunga fresh gitu. Nah, floral foam yang untuk bunga fresh ini perlu untuk direndam air supaya dia menyerap air kayak pampers gitu, sehingga nanti bunga kita waktu dia masuk ke situ dia minum air terus setiap hari gitu. Daya serapnya tuh macam-macam dari soft sampai hard teman-teman. Jadi itu bukan masalah mahal atau murah, tapi fungsional gitu. Kita mau pakainya untuk apa? Misalnya kita merangkai bunga untuk dekorator, untuk dekorasi, untuk dekorasi wedding misalnya. Wedding itu kan paling kita misalnya kita merangkainya 6 jam gitu. Kemudian acaranya cuma 2 jam, 8 jam lah total kita pakai kan. Jadi kita cuma butuh mempertahankan bunga kita sekitar 8 jam. Nah, kalau seperti itu kita nggak perlu beli yang hard yang mahal-mahal gitu. Cukup beli yang soft aja, pas di budgetnya dan pas dengan kebutuhan kita. Kecuali kita mau bikin rangkaian bunga untuk dikasih ke seseorang. Misalnya bikin vas. Oh, ini vasnya mau taruh di meja makan, untuk jamuan makan gitu. Atau mau ditaruh di lobby hotel atau di ruang tamu. Kita kan pengennya bunganya kalau bisa sebulan dah itu dia masih hidup terus gitu kan. Jadi kalau kita mempertahankan bunga kita hidupnya lama, jadi kita pilih floral foamnya yang hard. Yang hard itu berarti dia daya serapnya tuh paling banyak, dia menyimpan air paling banyak, keringnya paling lama. Jadi bunga kita minum air terus setiap hari, jadi dia hidupnya akan lebih lama gitu. Kemudian juga sekarang tuh floral foam tuh bentuk-bentuknya macam-macam sekali. Ada yang langsung udah bentuk oval, bentuk hati, bentuk salib, bentuk love dan lain-lain. Jadi teman-teman udah nggak perlu repot. Kalau dulu masih belum ada produk yang seperti itu, kita kayak suka harus bikin sendiri manual, ditata-tata gitu. Sekarang semuanya sudah instan ada, tinggal beli aja di Shopee pasti langsung ada. Nah, untuk perendaman sendiri ini yang cukup krusial. Mungkin aku butuh praktekin, boleh diisi air Mas Agus ininya teman-teman, karena meredam floral foam ini tuh
Kalau misalnya salah, nanti tengahnya akan kering sehingga bunga kita nggak minum air, nanti waktu ditancap dia kekeringan sehingga dia akan cepat layu gitu. Jadi aku perlu praktekin supaya ada bayangan langsung gimana cara perendamannya. Boleh sih mungkin kalau mau duduk biar tidak pegal. Nah oke teman-teman, jadi mohon maaf ya tempel-tempel tadi kayaknya di mobil dia kegosrek sehingga bocor gitu tempatnya. Teman-teman pastikan cari tempat atau punya wadah yang ukurannya lebih besar daripada floral foamnya sehingga dia bisa langsung masuk terendam gitu. Jangan yang kecil-kecil terus nanti kayak susah-susah masuk gitu. Oke, nah pastikan juga airnya itu tingginya melebihi floral foamnya sehingga dia nanti bisa terendam dengan sempurna teman-teman. Seperti ini, kemudian kebetulan saya hari ini pakai mereknya Forest, mereknya bisa apa aja, banyak di pasaran, bisa pilih teman-teman. Cukup kita taruh aja di atasnya. Kemudian kita diamkan, biarkan dia tenggelam sendiri. Jangan sampai terciprat area luarnya atau atasnya teman-teman, karena kalau area luarnya sudah basah, maka dia nggak akan bisa nyerap ke dalam gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya luarnya udah basah, dalamnya nggak akan keserap, akan selalu kering. Meskipun teman-teman rendam 3 hari, meskipun ditenggelam-tenggelamin, dia nggak akan bisa nyerap lagi. Makanya kenapa kita perlu diemin aja sampai akhirnya dia tenggelam sendiri, warna yang tadinya hijau muda akan berubah jadi lebih tua lagi. Kelihatan ya Kak, gitu. Mungkin sekitar 2-3 menit perendamannya teman-teman. Nanti ini kalau misalnya tiba-tiba udah merendam terus ngerangkainya nggak jadi, kayaknya besok deh ngerangkainya gitu, diemin aja, biar di sini aja terendam air. Nanti kalau teman-teman sudah butuh baru kita angkat, baru kita pakai untuk merangkai. Kalau misal teman-teman sudah angkat tapi didiamkan, dia lama-lama akan kering gitu. Jadi nanti tidak akan maksimal lagi fungsinya, bunga kita nggak akan dapat air. Kalau dia sudah warnanya hijau tua semua seperti ini, tinggal diangkat aja, terus kita miringkan sedikit, biarkan airnya tuh ngucur sebentar. Nah kalau yang bagus dia cuma akan sebentar, kemudian netes-netes, terus selesai gitu. Sip. Kalau sudah berat, ini berat, cukup berat, nanti teman-teman bisa tinggal bentuk, sesuaikan sama wadahnya gitu. Kita lihat perbedaannya, kalau misalnya kita taruh di sini, misalnya didiemin sebentar, terus kayak, aduh lama banget deh, ditenggelamin deh biar cepat gitu. Meskipun lama seperti ini, tapi dia tuh tidak akan menyerap lagi. Biasanya dia bakal enteng banget, terus di dalamnya tuh kering. Jadi kalau kita potong jadi 2, bentuknya seperti ini. Nah bagian sininya kering semua kan. Kalau misalnya bunga kita ketancap bagian yang kering ini, jadi dia nggak bisa minum deh. Hidupnya akan cepat selesai. Gitu. Oke. Nah terus yang nggak kalah penting juga untuk perawatan bunga potong. Jadi teman-teman, bunga yang datang di hadapan kita sekarang itu dia sudah melalui proses yang panjang. Dari perkebunan dia dipotong, dibawa naik truk gitu kan ke toko, ke pasar segala macam, dijual mungkin dia 3 hari 5 hari di sana, kita bawa lagi naik mobil lagi, dia capek. Nah jadi makanya akan lebih baik kalau misalnya teman-teman tuh beli bunga sama merangkai, jedanya jangan terlalu mepet gitu, sehingga bunga kita tuh bisa nafas dulu gitu, dia bisa healing dulu sebentar, minum air dulu, kita rawat dulu dengan baik. Kalau dia udah segar, udah siap dirangkai, baru kita rangkai. Sehingga prima gitu nanti rangkai kita tuh bunganya tuh udah siap dirangkai gitu. Nah caranya teman-teman boleh kalau misalnya mau sambil dilihat bunganya sebentar. Bunga itu biasanya datang ke kita teman-teman itu masih dalam keadaan yang daunnya penuh, semua daunnya ada. Kemudian tangkai bawahnya kebanyakan tuh sudah agak busuk kalau misalnya udah direndam lama kan di toko gitu atau di pasar. Sehingga waktu datang hal yang pertama kita perlu lakuin, kita bersihin dulu batang bunganya dari daun-daunnya. Itu cukup penting teman-teman, karena kalau misalnya daunnya masih ada, air yang terserap dari bawah tuh dia bakal ngasih minumnya daunnya duluan, bunganya tuh terakhir di atas gitu. Jadi nanti bunga kita nggak bisa cepat segernya. Yang kedua, daun tadi itu kalau misalnya dia rontok jatuh ke air, kan kita ngerendam dalam air kan di ember kan. Kalau misalnya daunnya jatuh, dia jadi membusuk, airnya jadi penuh bakteri. Nah bakterinya nanti masuk ke batang, bunganya lagi-lagi nggak seger lagi. Jadi kita perlu bersihkan daunnya yang pertama. Yang kedua, habis itu batang bawahnya kita potong, misalnya satu batang ada yang bagian busuknya sekitar 3 cm, kita potong yang bagian busuknya, dipotong miring 45 derajat supaya bunganya yang busuknya habis hilang, kemudian tangkai yang dipotong itu, yang rusak itu dia bisa banyak menyerap air sehingga bunga kita cepat seger lagi gitu.
Jadi diinget-inget, dibersihin daunnya, kemudian potong batangnya sampai yang busuk nggak ada, atau kalau emang masih bagus nggak ada yang busuk, mungkin dipotong sekitar 2 atau 3 cm aja. Kemudian kita potong miring 45 derajat gitu. Kalau sudah, kita siapkan ember, isi air teman-teman. Airnya tuh nggak perlu banyak, cukup mungkin 7 cm aja. Fungsinya yang penting batang yang paling bawah itu masuk kena air aja gitu. Kalau teman-teman ngisi air di embernya banyak, misalnya setengah ember gitu ya, misalnya itu 30 cm gitu. Nanti batang bunga teman-teman yang busuk bakal lebih banyak lagi. Karena kan dia kalau direndam kan dia busuk tuh. Kalau cuma kerendam 7 cm, dia yang busuk cuma 7 cm doang. Kita tidak bisa potong lagi, atasnya masih panjang batangnya. Tapi kalau misalnya kita ngerendam 30 cm, ya udah pendek lama-lama karena dia pasti akan membusuk dalam waktu 2 atau 3 hari gitu. Jadi dimasukin ke ember, isi air 7 cm, sekitar segitu. Kalau bisa kita pisahkan. Jadi bunga tuh embernya sendiri, daun embernya sendiri. Nanti kalau teman-teman sudah semakin sering merangkai bunga, semakin ngerti material bunga, bakal lebih tahu karakteristiknya. Jadi, oh bunga yang ini tuh butuh airnya tuh banyak banget, dia minum terus. Misalnya hidrangea atau hortensia, pancawarna, tahu kan? Itu dia butuh minum air banyak banget itu. Kalau dia disatukan dengan bunga lainnya nggak akan nyerap air maksimal gitu. Jadi kalau bisa dia disendirikan embernya. Ada juga bunga yang nggak butuh, maksudnya dia tidak cepat haus gitu. Kayak gerbera yang hari ini ada, yang ada korannya, itu dia nggak terlalu butuh banyak minum, sehingga dia kalau misalnya kepepet banget, aduh nggak bisa direndam gitu, masih nggak apa-apa, dia masih oke. Nanti lama-lama akan semakin lama bermain akan semakin tahu karakteristiknya gitu. Jadi tadi bunganya dipisahkan. Setelah itu kalau misalnya nggak langsung dipakai bunganya, bisa ditaruh aja di ruangan tertutup dengan suhu ruang. Jadi teman-teman jangan taruh di pinggir jendela. Nanti kalau teman-teman tinggal nih malam ya, terus pagi-pagi pas lagi buka pintu tiba-tiba bunganya udah belok semua gitu. Biasanya bunga terutama kayak gerbera, kemudian snapdragon yang dia tangkainya cukup lentur, itu mereka gampang banget ngikutin arah matahari. Jadi ini tiba-tiba waktu mau ngerangkai bunganya udah belok-belok semua gitu. Kalau bisa disimpan di ruang gelap dengan suhu ruang. Kalau misalnya pakai AC pun, kalau itu jangan kena langsung karena dia akan bikin kalau pakai jadi kering gitu. Terus yang nggak kalah penting teman-teman, sorry kalau ini agak detail, tapi membersihkan ember itu juga penting banget diperhatikan gitu. Kadang kita kalau ngelihat florist atau orang-orang yang jual bunga, aduh embernya tuh udah sampai kayak lumutan gitu. Lumut itu bakteri semua kan, kita kasih air, bunganya minum air itu, jadi bunganya minum air bakteri gitu. Jadi dia cepat layu juga gitu. Jadi paling bagus kalau misalnya habis dipakai embernya pokoknya kita sikat bersih, simpannya kebalik supaya dia benar-benar kering, nggak ada bakterinya, sehingga besok waktu kita pakai buat ngerendam lagi tuh benar-benar bersih gitu, steril gitu. Jadi bunga kita seger gitu. Ya, adakah pertanyaan? Kok kayaknya serius banget, saya deg-degan jadinya jelasinnya. Aman ya, nanti kalau misalnya dia bingung langsung tanya aja gitu. Oke. Nah, ini sedikit pengetahuan aja kalau ibu-ibu dan teman-teman, bunga itu biasanya dia punya 3 nama dalam hidupnya dia. Jadi ada nama lokal, ada nama dagang, sama ada nama botanikal gitu. Itu kita gunakan dalam waktu-waktu yang berbeda pastinya. Kayak tadi saya sebutin kan hortensia, hydrangea, pancawarna itu satu bunga, tapi dia punya 3 warna gitu. Nama lokal itu biasanya nama yang kalau kita belanja, kalau di Semarang tuh semua sama-sama bilang itu pancawarna gitu. Dalam setiap daerah suka beda-beda sendiri gitu, tergantung mereka suka-suka lah gitu menyepakati namanya bunga itu tuh apa gitu. Sedangkan kalau nama dagang itu biasanya kita tahapnya tuh nasional. Jadi biasanya kalau ngomongnya pakai oh ini tuh carnation gitu. Nah, itu aja se-Indonesia tuh tahu semua kalau oh carnation tuh bunganya yang ini gitu. Sedangkan nama botanical tuh nama latinnya, nama sainsnya. Jadi biasanya kita gunakan kalau ada event-event internasional, ketemu sama bule-bule gitu kan, kadang suka beda namanya, jadi paling gampang kita pakai nama botanikal. Jadi kalau lagi ke pasar jangan berantem kalau ketemu, saya mau beli carnation mas gitu, nggak ada mbak, nggak ada lah, ini carnation, ini anyelir gitu, sama, itu cuma beda nama aja, bunganya sama gitu. Ini beberapa sekilas untuk lihat juga. Ada carnation, kemudian next aja ini bunga gerbera tadi.
kemudian ada krisan pingpong. Jadi kalau nama lokal biasanya suka aneh-aneh gitu kan, tergantung bentuknya aja mereka suka ngasih namanya apa gitu. Terus next lagi ada kala lili, terus baby's breath, gypsopila, snapdragon. Ini tadi sebenarnya sih nggak semua bunga punya 3 nama ya, rata-rata tuh cuma ada 2 nama karena nama dagang sama lokalnya tuh sama, cuma si hidrangnya ini cukup unik karena dia bener-bener ada 3 namanya langsung gitu. Terus next lagi ini juga ada bunga sedap malam, mawar, rose. Nah gitu, jadi itu tadi bunga. Kita kadang harus beradaptasi dulu. Della waktu lagi merangkai di Semarang sama di Bandung sama di Jakarta ngafalin nama terus gitu, beda-beda soalnya pembeliannya gitu teman-teman. Sip, itu tadi mengenai persiapan sebelum kita merangkai bunga. Teman-teman semoga paham. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut lagi ke pemilihan bunganya, atau udah gemes pengen langsung rangkai ya? Gemes ya, pengen ya, aku juga pengen. Tapi kita kasih dulu supaya nanti teman-teman waktu lagi mau nyoba lagi di rumah udah ngerti poin-poin yang harus di ini apa aja. Oke, jadi sorry ke yang sebelumnya, teman-teman kadang kalau masih awam kita suka bingung nih kalau mau ngerangkai bunga, aku beli bunga apa ya gitu. Kalau misalnya belinya mawar, terus temennya apa? Karena kan biasanya nggak cuma satu jenis aja kan gitu. Atau kalau misalnya mau bunganya misalnya sedap malam tuh ntar ditemenin sama apa gitu. Nah makanya untuk mempermudah supaya kita nggak bingung yang masih awam-awam ini, ada sedikit tips dan trik untuk mencari bunga dalam merangkai bunga gitu. Jadi teman-teman pembagiannya yang pertama itu ada bunga pembentuk garis lurus. Biasanya kita kalau ngerangkai cari bunga yang bentuknya tuh kan kalau rose tuh kan dia membulat gitu ya, krisan gombe itu kan dia bulat. Cari yang bentuknya agak lurus gitu. Jadi misalnya kayak hari ini teman-teman pakainya snapdragon yang warnanya ungu yang agak ada lancipnya sedikit gitu. Nah itu bisa cari itu. Kemudian kalau misalnya mau bikin rangkaiannya yang agak melengkung-melengkung, berarti kita perlu mencari bunga pembentuk garis lengkung. Ada macam-macam, misalnya kala lili ini dia kan batangnya tuh sedikit melengkung kan, sehingga kita bisa pakai untuk rangkaian-rangkaian yang bentuknya melengkung. Kalau tadi yang garis lurus, cari yang tangkainya tuh tegak gitu, kencang gitu, garisnya akan lurus. Kemudian next lagi ada bunga fokus. Nah bunga fokus ini biasanya perlu ada di setiap rangkaian teman-teman. Ini juga berhubungan sama prinsip desain juga kan, focal point gitu. Jadi bunga fokus ini biasanya bunga yang paling lain di antara bunga yang lain. Misal, dia yang warnanya paling mentereng, atau yang paling besar, atau kalau di dunia komersil biasanya yang paling mahal. Kadang matanya suka tahu, oh ini mahal nih, bagus, jadi langsung ke situ arahnya gitu. Nanti bunga fokus ini juga peletakannya pasti akan ada di center point rangkaiannya, sehingga orang begitu lihat rangkaian kita langsung melihatnya ke bunga fokusnya dulu. Gitu. Next lagi ada bunga pemanis. Bunga pemanis ini tuh nggak sebesar bunga fokus, tapi dia juga nggak terlalu kecil. Dia fungsinya untuk mengisi supaya volumenya dan bentuk rangkaiannya jadi seimbang gitu. Jadi biasanya tadi kalau misalnya bunga fokusnya pakai pakai lili, kita bisa bunga pemanisnya pakai rose gitu, yang nggak sebesar itu tapi juga nggak terlalu kecil. Next lagi, nah sama ada bunga filler atau bunga pengisi. Jadi ini bunga yang dia tekstur material tuh lebih kecil-kecil gitu, sehingga memberikan tekstur yang bagus di rangkaian kita gitu. Jadi teman-teman kalau ngerangkai tuh nggak cuma masang-masangin bunga doang, tapi kita kadang juga harus mikirin teksturnya, warnanya, komposisi dan bentuknya juga. Gitu. Daun juga sama, karena kita nggak bisa lepas dari daun. Teman-teman kalau di dunia merangkai bunga, warna hijau itu dianggap warna netral karena hampir susah untuk dihilangkan kecuali kita dibuat dengan artificial ya, seperti daun yang hari ini warnanya terakota agak orange, itu tuh sebenarnya daun asli tapi kita cat warna terakota teman-teman. Nah kalau gitu hijaunya hilang semua jadinya, tapi kalau enggak pasti tetap ada batangnya atau kelopaknya ada warna hijau gitu. Daun lebar ini untuk mengisi volumenya, kemudian sama lagi daun pembentuk garis juga perlu ada. Kemudian daun pembentuk garis lengkung kalau misalnya mau bikin rangkaian yang garisnya lengkung. Next lagi ada daun pengisi, ini untuk ngisi supaya semuanya tertutup dengan rapih.
Next lagi, oke. Tadi aku mau tambahin sedikit teman-teman, floral foam yang warna hijau bantalan bunga itu di dunia merangkai bunga itu tuh haram hukumnya kelihatan gitu. Itu karena itu mekanikal, kayak daleman gitu ya kalau manusia. Jadi harus ditutup dengan rapi dan bersih nanti. Makanya kenapa ada daun pengisi itu biasanya dia untuk menutup bagian-bagian floral foam yang masih kelihatan gitu. Kita bisa melihat florist yang bagus, yang halus pekerjaannya, biasanya tuh dia bener-bener mekanikalnya tidak terlihat gitu. Jadi si floral foamnya tuh udah nggak kelihatan semuanya. Udah rapi sama rangkaian bunga. Oke, nah sorry sebelumnya lagi. Jadi untuk material wadah itu yang sering kita jumpai kalau di dunia retail, ya pasti ada wadah rotan yang kita hari ini pakai, kemudian ada wadah karton, bloom box kalau sekalian kan sekarang kan lagi tren banget tuh. Habis itu ada wadah keramik yang akan dipakai sama kelas yang intermediate hari ini, sama ada wadah kaca. Teman-teman kalau pakai wadah yang tidak anti air seperti karton dan rotan ini butuh dialasin menggunakan plastik supaya dia nggak bocor floral foamnya gitu. Next. Terus ini juga macam-macam bentuk mulut wadahnya. Kadang kita merhatiin juga bentuk mulutnya karena akan berhubungan erat dengan bentuk rangkaian yang akan kita buat gitu. Jadi ada yang oval, bulat, persegi, dan persegi panjang. Next. Nah, habis itu ada ketentuan untuk tingginya. Jadi ada vas yang rendah, ada vas sedang, dan ada vas tinggi. Nah, teman-teman ini tuh sebenarnya spesifikasi rendah, sedang, tinggi tuh nggak ada ukuran tertentu. Cuma kita tinggal lihat dari proporsinya aja. Kalau misalnya dia panjangnya lebih besar daripada tingginya, berarti dia rendah. Kalau dia sama proporsinya tinggi dan panjangnya, berarti dia sedang. Kebalikannya kalau misalnya dia tinggi sama lebarnya lebih tinggi, lebih banyak tingginya, berarti dia vas tinggi gitu. Nanti kalau teman-teman yang di beginner ini udah senang dan mau belajar lagi, soalnya rangkaian-rangkaian dasar yang basic itu yang lagi dipelajari juga ntar di kelas intermediate itu bentuknya macam-macam banget dan pakai vas dengan bentuk yang bermacam-macam juga untuk mendukung bentuk rangkaiannya gitu. Jadi kita perlu tahu juga bentuk ukuran-ukuran vasnya. Nah, capek nggak dengar saya ngomong? Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke penancapannya? Biar nggak bingung. Sebelum nanya dong, di sini ada yang udah sering ngerangkai bunga belum? Mantap. Iya, kalau ya udah sekali-sekali ngerangkai bunga deh, nggak sering nggak apa-apa. Oke, nah sip, ya udah. Kalau yang belum pernah sama sekali, ini beneran nggak sih Bu, apa nggak mau ngaku aja? Ya udah, nanti teman-teman berarti dari beragam ya, maksudnya ada yang belum pernah, ada yang baru sekali-sekali, sama yang udah sering, pasti nanti kecepatannya beda. Terus imajinasinya beda, tapi aku perlu jelasin sedikit mengenai jenis penancapan bunganya gitu supaya nanti nggak bingung, karena biasanya kalau yang masih baru banget pertama bingung kayak nancapnya di sebelah mana dan harus seperti apa gitu arahnya kan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau secara teori ada beberapa titik penancapan, tapi kalau di basic paling gampang itu yang radial. Jadi teman-teman membayangkan nancepin bunga tuh semuanya ketemu dalam satu titik gitu, kayak tancapan radial. Jadi kalau misalnya kita mau nancepin yang di atas, lurus aja. Semakin kita miring berarti tancapannya semakin miring gitu. Dengan begitu kita akan dapat bentuk rangkaian yang terlihat natural karena seperti tanaman hidup yang dia dari satu akar kemudian dia nge-spread gitu keluar. Nanti kalau misalnya udah belajar lagi ada banyak teknik penancapan yang lain yang bisa kita pelajarin gitu. Oke, back aja. Sip. Kalau gitu udah nggak sabar, sekarang kita mau coba buka dulu bunganya yang udah teman-teman dapat. Teman-teman itu karena bunganya tuh aku bawa dari Jakarta dari semalam. Jadi kita hari ini bawa janur, kelihatan kan? Hari ini ada janur. Oh, aku mau praktekin sedikit cara untuk kita bisa masukin anyaman janur dalam rangkaian kita. Mas Agus, Mas Agus, tolong bukain dong Mas Agus. Yang itu sorry, yang satu lagi. Oke, teman-teman, jadi aku cerita sedikit boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai kelar. Sampai besok ya? Boleh. Oke. Jadi teman-teman, ibu-ibu, sekarang tuh kita para floral designer perangkai bunga dari Indonesia tuh lagi mulai menggaung-gaungkan untuk membuat rangkaian bunga dengan style Indonesia gitu. Jadi kalau ibu-ibu semua tahu, teman-teman tahu, sekarang tuh kan lagi tren banget ya Korean style, tau nggak sih? Jadi rangkaian bunga yang kita lihat inspirasinya tuh dari film-film Korea gitu. Biasanya tipikalnya Korean style itu tuh dia
freestyle. Jadi kayak bayangannya tuh kayak gini nih. Kita lagi bawa keranjang, lagi di perkebunan bunga, habis itu kita gunting langsung kita taruh di keranjang sehingga looknya tuh senatural mungkin. Jadi kalau makanya kenapa hari ini kita belajar fun class-nya Korean style supaya bisa berekspresi sendiri-sendiri, tapi tetap nanti aku ajarin untuk step by step-nya gitu. Tapi dibikinnya biasanya senatural mungkin gitu rangkaiannya. Nah, selain Korean style, kalau misalnya teman-teman tahu, ibu-ibu tahu tuh ada juga rangkaian Europe style. Jadi itu rangkaian basic komersilnya kita di Indonesia. Biasanya tuh dia bentuknya yang massive gitu, bentuknya bulat, oval, segitiga. Nah itu tuh Korean, itu Eropa style. Jadi dia memang yang mass, yang gede. Makanya kenapa laku banget di dunia komersil, karena kan kalau orang Indonesia tuh kalau beli maunya tuh murah tapi bunganya banyak gitu kan. Jadi itu laku banget gitu Europe style itu. Nah, selain itu ada juga ikebana dari Jepang. Ikebana ini biasanya nih yang menikmati tuh orang-orang yang jiwa seninya tinggi dan filosofi tinggi gitu. Sering dipakai juga untuk rangkaian di hotel, untuk di restoran, untuk pameran-pameran gitu. Kalau ikebana ini justru malah materinya seminim mungkin tapi dibikin dengan garis yang luar biasa supaya jadi hasil karya yang bagus gitu. Habis itu ada juga German style. Kalau teman-teman tahu Gregor Les itu dia yang mempopulerkan German style. Rangkaiannya itu tipikalnya kayak structure. Jadi biasanya kalau yang anak-anak arsitek interior tuh seneng banget German style karena kita bikin structure tapi dari materi floral gitu. Sama ada lagi American style. American style ini penggabungan antara ikebana dengan Europe sehingga dia tuh main garis bagus tapi juga tetap ada mesh-nya gitu. Nah, nggak mau ketinggalan, kita lagi mulai mempopulerkan Indonesian style teman-teman ibu-ibu. Jadi karena kita tuh punya budaya yang cukup kental ya, yaitu anyaman janur, anyaman lontar, yang kalau di Bali sama di Jawa tuh digunakan sebagai alat untuk beribadah, untuk sembahyang gitu. Nah itu tuh budaya yang cukup tua dan sayang kalau misalnya nggak kita lestarikan sekarang. Makanya sekarang kita banyak membuat bentuk-bentuk yang lebih modern untuk dimasukkan ke rangkaian-rangkaian yang modern sehingga masuk nih ke anak-anak muda. Jadi seenggaknya kita tahu dulu deh, suka dulu untuk berusaha belajar menganyam. Nanti kalau lama-lama akan jadi style sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman perhatiin, kemarin tuh kita jadi tim konsultan dekorasi HUT RI yang ke 70 berapa ya terakhir ya? 79 ya? Ya, di IKN sama di Jakarta kemarin, lupa. Nah itu kemarin dekorasi istana Jakarta dan IKN tuh kita pakai lontar dan janur semua. Kemudian kemarin ada event besar juga yang Paus datang ke Jakarta, kita juga yang merangkai, kita pakai janur juga, pakai lontar juga. Jadi kita lagi mulai mempopulerkan supaya makin tren nih pakai janur, pakai lontar gitu. Tetap modern, tetap kekinian, tapi tetap Indonesia gitu. Nah, sekarang kita belajar sedikit kali ya bikinnya. Kita hari ini bikin bentuk namanya walang-walangan. Ada yang udah bisa nggak? Bu, udah bisa belum Bu? Belum ya? Jadi jadi satu helai ini teman-teman janur kita pisahkan antara daun sama lidinya. Pakai gunting aja, pelan-pelan ditusuk gitu di bagian perbatasan antara daun sama lidinya. Ditusuk, habis itu kita seret gitu. Nah, dipisahkan gitu. Bisakah? Di satu jengkal disisain. Ya. Sisa satu jengkal kan Bu, terus iya, pakai guntingnya kayaknya pakai ini Bu. Lebih tajam. Dari tengah ya? Iya, dari sini kira-kira satu jengkal. Kita udah kepisah semua daun sama lidinya. Oke. Nah, sekarang kita bagi jadi dua bagian seperti ini. Ada sisi helai yang sebelah kiri sama ada sisi helai yang sebelah kanan, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, helai yang sebelah kanan ini kita lipat ke bagian depan lidi, kemudian diputarkan masuk kayak mau bikin tali simpul. Bentar. Kakak Tani, anda ke situ. Kok gini. Boleh ulang nggak? Atau boleh berdiri aja, terus kita ngedeket ya? Ngadepnya ke, ya gini kok bener. Yes, betul gitu. Gitu. Iya, ini di depan, di tengah.
Ini kita berdiriin dulu. Habis itu kita disilangkan lewat depan. Iya, ke belakang kayak bikin tali simpul. Terus dia ke depan. Set gitu. Jadi kayak gini. Yang bisa ngajarin teman sebelahnya? Gini ya? Ya, betul, Bu. Betul. Betul kok. Betul. Bisa? Iya, benar gitu kok. Udah tinggal ditarik. Oke, nah yang sisi sebelah kiri, lembar yang kiri dilakukan dengan hal yang sama juga. Jadi kita taruh di depan lidi, buang, kemudian muter ke belakang, terus tarik. Diangkat lagi ke atas, dibikin sejajar, segaris lurus dengan lidinya. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi. Jadi dia dilempar ke depan lagi, lewat depan lidi, kemudian dia masuk ke kantongnya, ke lubangnya. Terus kita ikat lagi gitu. Seperti itu. Sip. Nah, sekarang kita langsung coba untuk praktek ini, teman-teman. Ini floral foam sudah terpasang. Saya nggak ngajarin untuk praktekin untuk pasangnya. Nanti teman bisa coba sendiri di rumah. Tapi dipastikan ketika masang tuh dia stabil, tidak bergerak, sehingga nanti rangkaian kita nggak gampang jatuh atau nggak gampang rusak gitu. Biasanya kita lebihkan sekitar 2 cm untuk rangkaian yang biasa, supaya nanti ada tangkai-tangkai bunga yang bisa dipasang dari samping juga. Jadi nggak semuanya ke atas gitu bentuknya. Nah, teman-teman, ini boleh bebas dari manapun. Sebenarnya dalam dunia merangkai bunga tuh ada namanya pemerataan dari spreading sama grouping. Kalau yang di gambar ini teman-teman lihat, itu tuh dia pakainya spreading. Jadi satu material bunga itu tuh ada di semua area. Misalnya, ada satu mawarnya di atas ada, berarti di depan juga harus ada, di samping juga harus ada, di belakang juga harus ada. Itu namanya spreading gitu. Tapi yang lebih advance lagi ada namanya grouping. Jadi grouping ini nggak harus, jadi dia tuh segrup gitu, nggak harus di spread ke semua area. Tapi setiap meletakkan satu jenis bunga, dia jumlahnya minimal 2 atau 3. Jadi nggak boleh sendirian. Kalau sendiri jadi nggak grouping lagi gitu. Tapi karena hari ini kita belajarnya freestyle Korea, jadi nanti tetap akan ada satu material yang cuma ada satu doang, itu dimaklumi, tidak apa-apa gitu. Kelebihannya teman-teman kalau grouping, kalau misalnya materi bunganya jumlahnya tidak cukup, itu tuh nggak, santai aja, nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Tapi kalau spreading kita harus hitung dengan betul, rose-nya berarti butuhnya berapa dalam satu rangkaian, terus gompinya berapa, daunnya berapa, supaya dia bisa rata di semua area gitu. Karena kalau ada yang nggak rata, nanti bakal langsung kelihatan berat sebelah atau nggak seimbang gitu. Biasanya kalau kita masih baru basic, kita belajar yang spreading dulu supaya mudah. Karena kalau grouping tuh harus mikirin warna, teksturnya kita harus pikirin, depthnya juga harus kita pikirin gitu. Jadi lebih kompleks tentunya. Oke, aku sekarang mau masukin dulu snapdragon-nya. Ini masih ada sisa daunnya, kita hilangkan aja. Kebayangnya mau bikin bentuknya kayak V, biar Korean kan. Nah, V ini karena mau bikinnya asimetris, jadi nanti ada tangkai yang lebih panjang, sama ada yang lebih pendek. Ada yang lebih tegak, sama ada yang lebih landai gitu, kebayangnya. Terus, semua tangkai teman-teman dipotongnya miring 45 derajat, supaya yang pertama gampang nancep, yang kedua supaya hidupnya lebih lama, karena minum air lebih panjang gitu. Kita tancapkan, aku nancepin yang pertama, ada di belakang pegangannya, nanti tangkai yang kedua di depannya, supaya rangkainya lebih 3-dimensional, jadi nggak flat gitu. Kalau teman-teman masangnya semua di sini, jadi rangkainya bakal flat di belakang gitu. Satu lagi yang untuk tangkai yang kedua, aku ambil carnation-nya karena dia bentuknya lumayan lucu, meliuk gitu. Aku ambil, aku kira-kira dulu, jangan sampai tingginya sama. Habis itu aku taruh di bagian depan. Nah, seperti ini. Tancapannya kira-kira sekitar 2-3 cm untuk masuk ke floral foam. Jangan 7 cm. Nanti kalau 7 cm di dalam berantem semua, nanti floral foamnya lepas gitu. Jadi, teman-teman kira-kira aja kalau bunganya agak berat sih gitu. Ya udah 3 cm deh gitu. Tapi kalau ringan 2 cm cukup dipasangin gitu. Mau sambil nancep boleh. Kalau misalnya sambil ini. Nah, kalau seenggaknya garisnya kita sudah dapat kebayang bentuknya mau V, asimetris, iya seperti ini. Kayaknya ini masih kurang tegak sedikit. Aku tegakin sedikit, ini aku landaikan sedikit. Nah, kalau dia udah stabil, kencang, terus sekarang aku mau taruhin bunga fokusnya, bunga utamanya. Hari ini
yang untuk aku, kayaknya aku bunga fokusnya mau pakai rose-nya 2 biji karena dia warnanya paling beda sendiri. Yang lain kan dia ungu agak gradasi pink, kemudian dia tiba-tiba ada orange kan. Jadi aku akan jadikan dia sebagai bunga fokus. Gitu. Kalau kelopaknya ada yang rusak-rusak boleh sambil diambil. Jangan terlalu banyak, tapi kalau kebanyakan diambil nanti takutnya cepat mekar, jadi dia langsung layu. Nah, karena dia bunga fokus, jadi dia ada di tengah-tengah titik rangkaiannya. Tadi sambil dibayangin ngerangkainya, bentuknya radial ya. Jadi kalau misalnya semakin kalau lurus gini, semakin miring, semakin miring, semakin miring gitu. Karena rangkaiannya kita mau bikin kecil, jangan sedih kalau batangnya dipotong pendek-pendek, potongin aja. Nah teman-teman, untuk basic biasanya kita kalau merangkai itu jangan menancapkan bunga yang dengan tinggi yang sama. Misalnya aku ada 2 kerisan ini, aku tancapin dia tuh sama kayak gini bentuknya kanan kiri. Itu nanti jadi tumpul atasnya. Biasanya kita pakai teknik zigzag. Jadi rangkai pertama di sini, yang kedua berarti lebih rendah lagi, yang ketiga lebih rendah lagi di sampingnya, kemudian lebih rendah lagi, sehingga bentuknya zigzag gitu. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, terus di sini kebetulan ada garbera. Saya dapat 4 garbera. Ada 1 tangkai, ada 2 tangkai garbera yang dia tuh kecil dan kelopaknya lumayan jelek gitu. Nah, kita bisa abstracting garberanya. Jadi kelopak yang bagian luarnya kita potong-potongin aja, tarikin untuk bikin aksen garis juga nanti di rangkaiannya gitu. Kalau misalnya nemu yang jelek ya. Kalau bagus mau dipotong juga nggak apa-apa. Gitu. Kita bisa potong. Nanti buat tambahin aksen garisnya, apalagi kalau yang bentuknya lebih meliuk-meliuk gitu. Untuk shadowing garis yang udah kita bikin. Jangan lupa kalau menancapkannya ada yang di depan sama ada yang di belakang gitu. Terus kalau rangkai bunga juga bisa kita agak duduk sedikit, berdiri, menjauh, mendekat, karena biasanya pandangannya tuh agak beda dari berdiri sama di duduk. Kalau misalnya kita rangkainya berdiri terus, nanti lama-lama rangkaiannya bentuknya ke atas, fokusnya pasti ke atas gitu. Makanya perlu tahu akan ditaruh di mana kan. Kalau misalnya ditaruh di meja yang tinggi, berarti kita butuh merangkainya dari agak bawah supaya pandangannya dari bawah juga. Nah, tadi kebetulan sudah ada juga si walang-walangannya kita masukin sebagai aksen juga, aksen garis. Nah, harusnya ini kita masukin minimal 2 sehingga dia tidak sendirian dan tidak harus ada pengulangannya. Nanti coba kita kalau ada waktu bikin lagi. Taruh di sebelah sini. Sambil diperhatikan lagi batang ini pegangannya supaya bisa dipegang terus, jadi harus dicek supaya dia tidak menutupi. Gitu. Ada yang mau bertanya sambil cek? Enggak? Oke, lanjut. Dah kalau ya. Nancepinnya itu bunganya tuh harus ngadep kayak gini ya, nggak boleh kayak gini ya. Seperti itu Snapdragon tuh, jadi harus ke dalam gitu, berdiri gitu, nggak bisa gini. Maksudnya gini. Nah, itu boleh nggak sih? Boleh, kalau emang bentuk yang mau diciptakan mau dibentuk gini boleh, Bu. Ini karena saya mau bikinnya dia agak melengkung, agak semi crescent gitu, kayak setengah bulan sabit. Jadi tadi karena lengkungannya di sebelah sini, saya taruh ke area dalam supaya dia kayak lebih melengkung gitu. Gitu. Boleh. Biasanya bunga kalau bisa tuh kita merangkai membayangkan dia tuh ngeliatinnya ke kita, ke depan. Jadi masangnya kalau di sini tuh nggak gini, tapi agak ke depan seperti ini, gitu. Tinggal tancapin aja. Oke. Berarti mau tanya, berarti ini satu arah aja? Satu arah, satu sisi. Iya. Kita bisa bikin sebenarnya 2 sisi, tapi biasanya materinya butuh lebih banyak. Gitu, jadi biasanya kita bikin satu sisi aja ke depan. Nah, tipsnya teman-teman kalau mau bikin rangkaian satu sisi tapi materinya sedikit, startnya dari tengah ke depan. Jadi belakangnya nanti tinggal diisi pakai daun aja buat menuhin gitu. Kalau emang materinya cuma ada sedikit. Nah, ini aku mau bikin dia pendek banget jadi basing supaya florafum aku lebih cepat ketutup gitu. Taruh di bagian sini, kita masukin. Basing tuh maksudnya dia sangat menempel dengan florafumnya sehingga dia jadi base kayak gitu. Gitu. Ingat pokoknya masukinnya sekitar ini 2, jangan di grouping supaya pemertaannya bagus. Tuh.
Satu lagi. Nah, terus juga menghindari ada tangkai bunga yang tingginya sama. Kalau misalnya ini di segini, aku tempelkan ini di sebelah sini tingginya sama, jadinya agak tumpul gitu. Jadi kalau bisa, kalau dia lebih rendah atau lebih tinggi. Gitu. Kalau emang rasa ada yang sama, tinggal dimasukin lagi. Yap. Oke, kita masukin. Di sini tuh selingernya masih ada sisa, nanti kalau misalnya ada yang butuh lebih, minta aja, nanti kita bagikan. Oke. Teman-teman, sebenarnya kalau biasa merangkai yang basic, yang ada aturannya tuh merangkai freezer lebih susah karena harus membayangkan bentuknya gitu. Nah, ini ada carnation. Aku taruh di sela-selanya supaya ada depth-nya. Oke. Nah, oke. Ini sebagian udah masuk, bunganya sudah masuk semua, teman-teman. Mungkin bisa dilihat, jadi tadi kebayangnya bentuknya sedikit V melengkung gitu. Yang ini lebih panjang, lebih pendek, ini lebih tegak, ini lebih landai. Kemudian material bunganya di sini saya kasih gerbera. Ada pengulangan di depan. Habis itu di sini ada carnation, ada pengulangan juga di sampingnya supaya ada keseimbangan warnanya gitu. Kemudian karena di sini sudah dapat materi yang panjang, kan dia berat sebelah kanan, diimbangi dengan sebelah sini dengan materi yang besar dan warnanya lebih bold gitu. Jadi sehingga biar beratnya seimbang juga gitu. Nah, jadi ngerangkainya agak sambil mikir sedikit terus kayak oh ini sebelah mana komposisinya gitu. Mau sambil ngerangkai boleh, sambil kita menuhin juga floral foamnya pakai slinger, daun slingernya. Ini untuk sisipan aja di semua areanya gitu. Ya. Oke. Bingung kah? Bingung kah? Dan ini tuh kayak matematika aja sebenarnya. Jadi ada rumus-rumusnya. Jadi kita nggak perlu pakai kreativitas atau pakai imajinasi. Sudah ada acuan-acuan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita running untuk florist, untuk komersil, kita bisa tinggal kasih rumusnya. Orang sekali belajar bisa mencoba untuk praktek gitu. Jadi nggak harus yang pakai art banget atau gimana karena ini semuanya akan sama semua bentuknya. Asalkan kita mengikuti si acuan-acuan rumusnya gitu. Jadi hari ini kita bikin bentuk oval. Tadi yang pertama karena bentuk rangkaian oval kita maka mencari wadah yang rendah. Tadi panjangnya lebih besar daripada tingginya gitu. Biasanya rangkaian oval tuh sering dipakai untuk jamuan makan di long table, dinner gitu, atau untuk di meja ruang tamu gitu bisa juga. Nah, rangkaian oval ini paling gampang dibuat kalau mulut vasnya tuh bentuknya oval juga. Makanya kita hari ini pakai yang bentuknya oval juga, teman-teman. Nah, kemudian nanti akan aku tunjukkan untuk tangkai-tangkainya sama titik penancapannya. Sekarang kita bareng-bareng nyoba untuk masukin floral foam dulu ke dalam wadahnya ya. Silakan sedikit. Ya. Dimasukin aja. Sip. Dilepas aja. Nah. Oh, jangan. Iya. Oh, biar ya. gitu ya. Iya, biar masuk sendiri. Oke. Nah, kalau udah ya bisa di situ ya. Nanti dicetakin dulu formnya kok. Jadi kita tekan sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah dibalik dapat cetakan bentuknya. Kalau masih kurang dapat cetakan bentuknya, terus kita potong sesuai sama cetakannya. Maaf. Nah, kalau masih belum masuk, cetakin lagi, nanti kita tinggal potong lagi. Enak ya potong-potongnya? Iya, ya Kak. Oke. Nah, kalau sudah dimasukin, masih jam cutter dong, sini. Ya. Oke. Nah, udah masuk seperti ini. 2 cm. Pastikan, ya sekitar 2-3 cm.
Terus tinggal kita rapikan aja sisi-sisi sampingnya. Supaya bidang penacapannya lebih luas. Oke, kalau sudah kita mulai merangkai untuk rangkaian ovalnya. Ya. Oke. Nah, jadi kita tinggal ikutin aja rumusnya teman-teman. Nanti penacapan bunganya yang pertama itu ada 5 tangkai. Jadi tangkai yang pertama itu titiknya tepat ada di tengah-tengah area floralfumnya. Jadi kita bagi dua gini, horizontal dan diagonal dan vertikal. Bagian tengahnya itu berarti titik penacapan tangkai pertama. Tangkai pertama nanti ada di sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi tangkai 1 di sebelah sini, tangkai 2 di sebelah sini, tangkai 3 baru di atas, tangkai 4-nya di bawah, tangkai 5-nya di sini. Kebayang ya? Jadi kalau seperti ini, tangkai 1 nanti di samping, tangkai 2 di samping kanan, 3-nya yang ke atas, di tengah-tengah, tangkai 4-nya ada di depan, tangkai 5-nya di belakang. Rangkaian oval ini rangkaian centerpiece, jadi dia dari depan, belakang, kanan, kiri itu semuanya terlihat bagus, sama-sama baik, jadi semuanya ada bunganya merata gitu. Kalau rangkaian satu sisi doang, biasanya yang depan tuh bagus, bunganya yang belakang tuh mungkin ditutup pakai daun-daun aja gitu. Nah, karena dia rangkaian centerpiece, jadi kita bikin 2 sisi sehingga depan belakangnya semua harus ada bunganya. Tangkai pertama itu kalau kita ikutin di rumusnya 1 sampai dengan 1,5 kali bagian terpanjang wadah. Jadi kalau misalnya wadah yang rendah, berarti bagian terpanjangnya kan yang sebelah sini kan. Jadi kita ngikutin sebelah sini. Karena mau bikin bentuk oval, di mana bentuk ini tuh kan berarti dari sini dia semakin meruncing, melancip kan ke ujung. Untuk mendapatkan bentuk lancip, kita perlu material bunga yang bentuknya lancip juga. Karena kalau ujungnya pakai yang bentuknya membulat, nanti jadinya tumpul di bagian ujung-ujungnya. Jadi kita pakai Snapdragon hari ini untuk bikin tangkai 1 dan 2-nya supaya dia bisa mewujudkan bentuk lancipnya gitu. Kita pilih dulu, cari materialnya yang paling tegap karena kita mau bikin garis lurus. Oke. Jadi kita hari ini bikinnya 1 kali aja dari panjang vas. Berarti ukurnya segini, ditambahkan kira-kira 3 cm sampai 4 cm untuk penancapan ke dalam floralfumnya. Gitu. Kita potong miring. Dah, kemudian kita tancapkan. Tadi aku agak putar sedikit supaya dia bentuknya nggak menurun gini, Snapdragon, jadi aku putar supaya dia lebih tegak. Gitu. Tancap di sini. Oke, ini yang tangkai yang pertama. Tangkai kedua, dilakukan juga hal yang sama. Ukurnya biar gampang, disamakan sama tangkai yang pertama saja, segini, tambahin 2-3 cm untuk kita tancapin ke dalamnya. Jadi ini rangkaian rumus matematika, sangat harusnya gampang diikutin. Nanti kalau misalnya rangkaian basic ini sudah menguasai, kita bisa dengan gampang, udah bisa terlatih, kita udah tahu panjang pendek, proporsi. Sebenarnya itu tuh lebih ke proporsinya, tapi karena supaya nggak bingung, makanya kita dikasih acuan supaya proporsinya bisa sesuai gitu. Karena kalau enggak, takutnya masih awal-awal tuh tiba-tiba merangkainya vasnya dengan besaran bunganya tuh kurang seimbang gitu. Biasanya kalau kita merangkai, biasanya proporsinya 358 kan, jadi misalnya vasnya tuh ukurannya 3, bunganya antara 5 atau 8 gitu, sehingga nggak sama. Kalau sama jadinya kesannya bantet gitu ya, bener ya kok. Tuh, tangkai 1, tangkai 2 lempar. Tangkai yang ketiga kita butuh untuk yang ke atas. Aku mau pakai bunga yang rose. Rose-nya kalau misalnya kalau pakainya ada yang jelek, teman-teman boleh buka. Kalau suka ala-ala zaman sekarang, ada namanya deflexing, iya. Teknik flexing itu, jadi kelopaknya tuh dilipat gitu ceritanya, dilipat keluar. Itu paling enak kalau bunga baru datang dari pasar atau dari toko, kan dia masih lemes tuh kan, Bu. Nah, kalau lemes tuh dia kelopaknya gampang sekali untuk diputar gini. Nanti setelah dia sudah kita flexing semua, masukkan dalam air. Jadi dia kencangnya, segernya dalam keadaan terbalik. Jadi dia akan tahan lama. Gitu. Ini saya lagi terain kalau mau di flexing, cuma aku hari ini nggak aku pakai dulu karena
Kalau flexing tuh paling enak kalau gini, rangkaiannya butuh besar tapi bunganya sedikit. Jadi kan karena lebih besar kan, jadi langsung volumenya ketutup gitu. Itu ya, aku potong. Tangkai 3 ini panjangnya 1 kali lebar mulut vasnya. Jadi tadi ini panjang mulut vas, ini panjang mulut vas, lebarnya tuh dari depan ke belakang. Hitung 1 kali, ukurannya tambahin lagi untuk kita menancapkan sekitar 2 atau 3 cm. Gitu. Jadi kita masukin. Sip, ini tangkai yang ketiga, tangkai yang keempat sama persis seperti itu juga. Jadi kita ambil, kita ukur dulu 1 kali, tambahkan sedikit, kemudian kita tancapkan. Ini tangkai 4 dan 5, kemudian tangkai 3-nya sama persis juga, jadi 1 kali mulut vas. Taruh di bagian atas, kita tancapkan. Gitu. Nah, ini tuh untuk ceritanya tuh garis imajiner, Bapak Ibu. Jadi, kita membayangkan tadi bentuknya mau bikinnya oval ya. Jadi, ini tuh nanti dari sini dia akan membentuk oval gini. Terus dari bawah pun dia bentuknya ke atas akan oval. Nah, jadi nanti kita setiap merangkai tangkai utama ini untuk garis bantuan kita supaya kita nggak keluar dari garis utamanya karena kita mau bikin bentuknya oval. Jadi jangan sampai nanti menancapkan tiba-tiba tingginya gini nih, set gitu. Sedangkan kan kita garis imajinernya kan ovalnya kan bentuknya seperti ini kan. Jadi nanti setiap mau masukkan material semuanya dibayangkan bentuknya mengikuti garis utamanya gitu. Mau dicoba untuk bikin garis utamanya dulu boleh. Oke. Iya. Itu bisa sebenarnya Kak kalau kita mau pakai yang grouping tekniknya. Cuma untuk kali ini tuh bunga kita kurang mendukung karena kalau grouping itu jenisnya harus banyak, tapi jumlahnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah hari ini karena mau bikinnya spreading, jadi aku usahain supaya balance gitu. Karena kalau di sini Gerbera, di sini Carnation kan besarnya beda. Nanti rangkaiannya kesannya akan berat sebelah gitu jadinya.